sejak lama dikenal sebagai salah satu surganya habitat ikan-ikan liar berwajah monster. Kawasan muara sungai dan rawa-rawa yang masih belum terjamah di Pulau Bangka menjadi alasannya. Sebagai petualang, kali ini saya akan uji sensasi di perairan tawar tersembunyi di hulu Sungai Kurau, Bangka Tengah. Ikan toman merupakan target favorit. Sambarannya yang luar biasa akan saya jajal lewat aplikasi teknik casting. Di tempat sekeren dan sepotensial ini, itu ada di Pulau Bangka. Dan target saya, itu giant snakehead atau toman. Biasa disebut toman. Harus dapet ini pokoknya. Sungai rawa berarus tenang seperti ini merupakan habitat favorit jenis ikan berkepala ular atau snakehead. Teknik land base atau memancing di tepian sungai menjadi teknik yang saya pilih kali ini. Pemilihan umpan froggy atau kodok-kodokan ini itu sangat bagus untuk dipakai di rawa-rawa luas kayak gini. Karena selain dia tidak mudah nyangkut, ini juga menggoda toman. Hamparan rawa yang luas ditambah rimbunnya rerumputan menjadi tantangan yang menguji kesabaran saya dalam petualangan kali ini. Selain itu, saya dituntut rajin melempar umpan sambil terus memperhatikan titik toman yang muncul di permukaan. Butuh waktu yang cukup lama agar predator air tawar ini menyadari kehadiran umpan. Kesabaran dan keuletan memainkan gerak umpan mutlak menjadi modal utama. Strike! Ini dia, toman atau giant snakehead. Ini setelah saya berendam-berendam gini airnya dapat juga. Cuman kecil. Nah kalau dilihat, ini sekilas mirip gabus. Cuman bedanya dia beratnya bisa mencapai puluhan kilo. Tuh warnanya indah kan? Lihat gigi. Tuh, ini kenapa dia jadi top predator di perairan kayak gini. Keren ya? Kita rilis dulu. Pagi dan sore hari merupakan jamnya para predator air mencari mangsa di permukaan. Inilah waktu ideal jika ingin memaksimalkan hasil sambaran ikan toman. Siang hari saat matahari terik, toman biasanya bersembunyi di balik batang kayu mati dan juga rimbunan pohon di tepian sungai. Hey, strike! Gak sabar, jadi gini nih, lepas, saya nggak apa. Kita coba lagi. Strike! Emang cuaca kayak gini, sore kayak gini, teduh, teman-teman ini berkeliaran semua nih. Ini dapat yang kedua. Nah, wih. Keren. Iya.
Jadi emang karena lokasinya ini masih asri banget dan jarang pemancing kesini, ini tomannya masih wild banget. Banyak dia menyebar di mana-mana. Nah, karena mata kailnya ini dia, hooknya dia nyangkut di mata, jadi percuma kalau misalnya saya rilis. Kasihan, jadi mendingan saya bawa pulang. Sungai Hulu Kurau di Bangka Tengah yang saya datangi sebenarnya sedang mengalami kondisi surut. Kondisi ini menjadi poin plus, sehingga saya dapat dengan mudah menjelajah setiap sudut, baik secara land base atau menggunakan perahu kecil. Sekarang saya akan menggunakan perahu agar jarak explore saya lebih luas. Karena kalau misalnya land base, itu jarak jelajah saya terlalu sempit. Memancing di rawa Sungai Kurai tak sembarangan. Pekatnya warna air menyulitkan saya untuk mengetahui tingkat kedalaman dasar sungai. Perahu kecil dapat digunakan. Selain lebih aman, daya jelajah pemancing juga menjadi lebih maksimal. Tingkat kesulitan untuk casting di atas sampan ini tuh selain menjaga akurasi juga menjaga kestabilan. Kayak barusan saya mau jatuhan. Air yang pekat terjadi karena pengaruh rimbunnya hutan pohon gelam. Gelapnya air menjadi surga bagi predator seperti toman untuk dijadikan tempat tinggal. Memancing di alam yang sesungguhnya tentu membutuhkan perhitungan. Selain teknik dan tempat yang tepat, menjaga keheningan seperti ini juga menjadi syarat utama. Dapat toman lagi kan. Jadi terbukti emang menggunakan sampan itu untuk masuk ke lokasi-lokasi tempat di mana toman ini bersarang itu lebih mudah. Mempermudah lah buat pemancing. Nah, gede ya. Keren. Tentu tak sembarangan mengategorikan toman dengan giant snakehead. Selain bentuknya seperti ular, ukuran predator ini dapat mencapai puluhan kilo. Ikan yang tersebar di Asia Tenggara ini memangsa apapun seperti kodok dan ikan lainnya. Ya, untuk menjaga kelestarian toman ini supaya ada terus, supaya bisa dipancing terus, jadi sebaiknya saya rilis. Nah. Go. Nah, keren. Petualangan saya lanjutkan, kali ini menuju barat, sekitar 40 km dari Pangkal Pinang, Bangka. Menjadi unik karena destinasi memancing saya kali ini merupakan pesisir pantai yang disulap menjadi lahan galian tambang timah. Tak sembarang kendaraan bisa mencapai lokasi. Timbangan bekas galian tambang menjadi tantangan utamanya. Jadi, karena kontur tanahnya sudah banyak bekas galian timah, saya meneruskan perjalanan melalui jalan kaki saja. Ini udah nggak mungkin lagi pakai ini soalnya. Ya, nggak apalah. Keren! Di
balik kondisi perairan yang sudah terkontaminasi sisa galian tambang timah, ada satu jenis ikan pesisir pantai yang ternyata masih mampu bertahan hidup. Masyarakat pesisir air Anyer menyebutnya dengan sebutan ikan berujung. Kalau kita perhatiin, semuanya pada berendam sampai segini. Karena apa? Karena target ikan kita itu bersembunyi di bawah pasir. Saya nggak pengen lihat aja, saya pengen cobain. Kita kesana yuk. Penamaan ikan berujung diambil dari cara mereka biasa bersembunyi, yaitu di ujung dasar pasir pantai. Untuk mendapatkan ikan berujung diperlukan teknik khusus. Permukaan air dipukul dengan joran pancingan berulang kali hingga mengundang ikan target keluar dari sarangnya. Yang unik dari mancing ikan berujung ini, airnya dibikin keruh. Justru gitu yang agak aneh buat saya. Kita coba ya. Oke. Coba. Nih, lihat. Ini makanan utamanya ikan berujung. Ini udang rebon. Nah, masyarakat sini memakai ini buat jadi umpan. Coba yuk. Ikan berujung atau biasa disebut juga ikan kaca piring dan wader laut di daerah lain sebenarnya termasuk ke dalam suku Cyprinidae. Merupakan jenis ikan kecil yang tersebar di Asia Tenggara dengan panjang maksimal hingga 17 cm. Masyarakat pesisir air Anyer biasa memancing ikan dasaran ini untuk dijadikan santapan lauk karena rasanya yang terkenal gurih. Nah, teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati. Karena kalau enggak, jorannya bisa patah. Selain dia untuk mengundang ikan berujung, ini juga berguna untuk mengusir ikan pari yang ada di sekitar kita. Karena berbahaya. Kalau keinjak ada durinya. Bisa demam. Cara berendam seperti ini memang bukan tanpa resiko. Ikan pari menjadi tantangannya. Pemancing harus jeli dan selalu rajin memukulkan jorannya setiap hendak berpindah titik memancing. Ini dia ikan berujung. Warnanya cerah. Ini membantu dia berkamuflase di bawah pasir. Kalau diperhatikan lagi nih mulutnya, dia di bawah itu penandakan atau mencirikan bahwa dia mencari makanan di dasar pasir. Keren.